Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke channel saya Monica di Jerman. Apa kabar semuanya? Ini pohon Natal yang sudah lama yang kita beli. Di dalam interiornya itu ya sangat imut teman-teman. Saya suka sekali rumah mertua saya. Bikin mie goreng pakai ini ya. Digitu-gituin kan enak ya. Udah komplit teman-teman. Tadi kiranya beli dikit. Udah ketemu semua. Ini saya lagi mandi dan sudah selesai. Kebiasaan saya setiap selesai mandi, saya selalu akan bersihin bak mandinya ya. Lalu memungut rambut-rambut yang rontok dan buka jendela supaya uap panasnya itu bisa keluar ya teman-teman. Di sini saya ingin berbagi sedikit etika kamar mandi ya teman-teman. Banyak orang-orang itu ya tidak terlalu memperhatikannya selesai memakai kamar mandi atau toilet ya. Waktu masuk itu bersih ya. Itu keluarnya juga harus bersih. Tidak peduli kita di rumah sendiri dengan suami istri, anak, saudara kita, orang tua kita, atau orang-orang yang teman-teman dekat kita lah. Pokoknya orang-orang yang tinggal dengan serumah dengan kita ya. Jadi kita tidak boleh tidak menghargai privasi mereka ya, kebersihan mereka. Ini saya sangat menomorsatukan. Saya melihat pribadi seseorang itu ya, yaitu melihat saat dia keluar dari kamar mandi atau toilet, itu kamar mandi dan toiletnya itu gimana. Jadi saya tidak akan mengagumi seseorang ya dengan kata-kata yang dia ucapkan, tapi perilakunya. Dan yang paling mendasar itu paling bisa kita tahu langsung ini orang gimana ya, yaitu pas setelah dia memakai kamar mandi, teman-teman. Ini satu tips dari saya, teman-teman. Biarpun ya di rumah kita ada pembantu ya, tapi kita tetap harus sebisanya yang paling mendasar ya, tidak mengotorin. Jadi kita tidak bisa membersihkan tapi jangan mengotorinya. Setidaknya kita menghargai orang yang mau memakai berikutnya. Walaupun saya sangat beruntung ya punya suami yang sangat pembersih ya. Dan dia enggak apa-apa memungut rambutku, melap air-air yang jatuh di lantai ya. Tapi saya tidak akan biarkan dia memungut rambutku karena saya menghargai dan menghormati dia. Makanya saya pernah berbagi ke teman-teman ya, kalau saya mandi itu minimal 30 menit paling cepat teman-teman. Jadi biasanya 45 menit sampai 1 jam karena saya sudah termasuk bersih-bersih dan lap-lap kamar mandi ya. Lap-lap permukaannya ya. Jadi supaya orang yang mau pakai berikutnya itu tidak merasa kamar mandinya itu kotor. Beginilah kita menghargai sesamanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini teman-teman, ini saya nanti mau bawa teman-teman keluar ya. Kita ke toko yang teman-teman belum pernah pergi lah. Itu toko makanan Asia, dia ada jual produk Korea, Jepang, juga produk dari Cina ya, Taiwan, segala macam lah. Terus ada yang saya tahu sih dia ada jual beberapa macam produk Indonesia juga ya. Jadi itu namanya toko. Kalau kalau di Belanda ya kita suka bilang toko ya. Jadi saya mau beli ada beberapa bahan ya, produk itu tidak dijual di supermarket yang biasa saya pergi. Ya,
yang goes ya. Jadi kadang saya harus ke toko ini. Dan toko ini ada jual minyak wijen Korea yang sangat wangi ya, yang merek terkenal itu. Dia ada jual di supermarket Go Asia itu lebih general ya. Jadi dia nggak jual, dia jualnya yang produk dari Cina atau dari Pagoda, nggak tahu tuh produk Thailand nggak ya. Dan ini ya teman-teman, sebenarnya pohon Natal ini bukan pohon Natal baru, ini pohon Natal yang sudah lama yang kita beli dulu-dulu di kota yang dulu ya, sebelum pindah ke kota ini. Terus mungkin teman-teman bertanya kenapa tahun lalu nggak kelihatan, karena saya nggak keluarin dari gudang sih. Jadi saya cuma bikin pohon Natal yang kecil aja di jendela ya. Jadi kalau teman-teman ada ikutin video saya itu yang tahun lalu ya. Jadi baru kali ini saya minta suami keluarin dari gudang lah. Dan suami sudah pasangin, dan setiap kali kalau saya ada waktu saya buka-bukain karena ini kan dia dari plastik ya. Dan ini kita beli bukan yang pohon Natal yang murah, ini cukup mahal. Waktu itu kita beli ya lebih dari 160 euro teman-teman. Jadi sementara ini ya, kan belum Natalan ya, jadi nanti 2 minggu lagi atau seminggu lagi saya pasang aksesorinya. Ini sudah ada lampunya, kalau malam dihidupkan cantik. Jadi kalau ada waktu saya buka-bukain karena kan dia belum mekar ya, jadi harus dibuka-bukain waktu disimpan di dalam dus kan itu di dalam plastik kan dia kejepit begitu ya, jadi kita usahain sekecil mungkin ya. Jadi waktu dipasang ini perlu waktu, jadi kita harus buka-bukain semua teman-teman. Nah gini. Nah jadi saya rencana, karena kalau taruh di gudang juga berdebu ya. Nah jadi saya pikir saya nggak mau simpan lagi, jadi selamanya pohon Natal di sini. Nah mungkin teman-teman bertanya kenapa kita nggak beli pohon Natal yang baru aja, yang asli setiap tahun diganti ya. Nah jadi suami bilang repot sekali yang baru, yang asli ya, jadi pohon yang asli. Kedua itu nanti kita cuma taruh seminggu 2 minggu terus itu daunnya jatuh-jatuh ke lantai, kita selalu harus bersihin. Udah itu kedua ya harus dibuang, itu buangnya tidak boleh sembarangan, jadi sangat repot kalau yang asli gitu loh teman-teman. Jadi kita beli yang inilah yang plastik, tapi ini mirip sekali dengan yang asli. Kayunya juga sangat mirip dengan seperti kayu beneran gitu loh. Teman-teman, jadi nanti setelah suami sampai rumah ya, hari ini kan hari Jumat, jadi dia pulang pagian ya, jadi kita berangkatnya hampir jam 4 begitulah, itu pun sudah mulai gelap ya langitnya. Jadi teman-teman ikut saya ya. Oke teman-teman, kita sudah mau keluar ya. Ternyata kita pergi pagian ya, 2 jam lebih pagi karena kita mau ke rumah mertua dulu. Ayo sama-sama ya. Hast deine Bruder anrufen? Ja, wir gehen jetzt zu meinem Bruder. Okay. Pohon depan apartemen kita udah botak teman-teman. Ini masih musim gugur teman-teman di Jerman. Biasanya musim gugur itu berakhir di sekitar tanggal 23 Desember. Jadi ini baru akhir November ya. Jadi masih ada enggak lah, cuman mungkin 4 minggu ya. Ya sekitar 3-4 minggu begitulah. Tapi di sebagian kota-kota di Jerman itu Christmas market sudah dibuka teman-teman. Nanti kita lihat ada Christmas market enggak ya.
Tapi kita ada rencana mau ke Christmas market di negara lain, tapi belum pasti ya teman-teman. Kita mau lihat cuaca juga mau lihat apakah ada hotel yang bisa di booking pada saat dekat dengan Christmas. Kotanya sekitar 40 enggak tempat mertua saya itu sekitar 70 km ya, 85 saya maaf salah, 85 km dari kota kita. Sebenarnya sih teman-teman saya pengen kasih lihat ya rumah mertua saya. Itu kenapa? Itu memang rata-rata orang Jerman rumahnya, bukan ya super kaya raya enggak sih. Kalau rumah cicinya memang kaya ya. Kalau kakak ipar saya rumahnya gede, ada taman depan belakang. Tapi mereka sangat privasi, nggak boleh dikasih video ya. Jadi sebenarnya saya lebih pengen tunjukin ke teman-teman rumah mertua saya. Kenapa? Karena itu dibangun dengan kaki tangan mertua laki-laki saya yang sudah meninggal ya. Itu sama sekali semua dari depan sampai ke atas ya. Mereka ada 2 tingkat ya, dan ada bawah tanah. Itu semua sama perabot-perabotnya yang biasa yang lengket di dinding, sama wallpapernya itu hebat sekali. Itu dibangun oleh papa mertua saya, yaitu papanya si Raina. Tapi sayangnya mama mertua nggak boleh kasih video teman-teman. Ya saya nggak boleh hakimin bahwa mereka kok sangat privasi ya. Tapi ini memang orang Jerman itu kayak begitulah. Jadi 85 km jauhnya. Di dalam interiornya itu ya sangat imut teman-teman. Saya suka sekali rumah mertua saya. Sungguh sayang nggak boleh di video ya teman-temannya. Tadi suami bilang mungkin kalau papanya masih hidup mungkin dia kasih, karena pasti dia bangga kan. Itu rumah yang dia bangun sendiri ya, yang beliau bangun sendiri. Saya mau videoin pasti dia bangga. Tapi ini mamanya memang berbeda ya sifatnya ya. Mamanya agak ini ya, agak beda lah sama papanya, dia bilang. Karena mama mertua kan suka bunga ya, jadi dia suka tanam-tanam. Itu dalam rumah sama di luar rumah itu banyak tanaman teman-teman. Di taman kecilnya sama belakangnya itu juga ada bunga, di dalam rumah juga ada bunga. Di sini tadi suami hela nafas karena nggak boleh kencang-kencang nyetirnya. Dia ada tulis cuma 30 km per jam. Saya ceritakan di dalam mobil, kira-kira teman-teman ada gambarannya lah. Itu yang saya paling suka yaitu dapurnya mertua ya. Itu imut sekali, saya suka. Dapurnya nggak terlalu gede ya, tapi sangat khas dapurnya orang Jerman ya. Ada jendela kecil ya, terus ada tirai jendelanya yang dia kait sendiri, terus ada bunga di di samping jendelanya, jadi sangat imut. Jadi saya suka sekali. Halo. Hallo. Wie geht's? Mir geht's gut. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik katanya. Kabar baik. Kabar baik. Kabar baik. 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 Baik, Mika. Ya, baik. 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 Tadi di sepanjang jalan tuh saya lihat banyak mobil dari Swiss teman-teman. Itu karena di daerah kita ya, kota kita itu sebenarnya perbatasannya itu dekat dengan negara Swiss. Makanya banyak mobil Swiss yang masuk ke daerah kita. Kita udah. Teman-teman, ini kita sambung perjalanan kita ya.
dan langit sudah mulai gelap ya, karena ini sudah musim akhir gugur ya, jadi langitnya cepat gelap ya. Tadi adik iparku bilang kalau kita mau pergi belanja ya di kota itu ya, dia bilang harus pagian, jadi tadi kita disuruh cepat ini ke sana, katanya karena macet. Kotanya itu banyak pembangunan dan banyak perbaikan jalan, jadi agak macet katanya. Jadi ya teman-teman, itu rumah mertuaku itu ya, itu adalah rumah sejak suamiku Raina lahir ya, dia udah tinggal di rumah itu, dan 3 anaknya lahir lah, kakak Raina sama adik Raina sama Raina itu semua tinggal di rumah itu sampai mereka itu dewasa dan pindah keluar punya rumah masing-masing gitu loh. Jadi sekarang mama mertua sendirian di rumah itu, dan dia nggak mau ditemanin, dan dia juga nggak mau disuruh pindah ke rumah anak ceweknya yang dekat rumahnya itu. Dia nggak mau, dia mau di rumahnya sendiri, katanya lebih bebas. Kalau dihitung sih itu rumahnya sebenarnya 3 tingkat, terus ada bawah tanah lagi ya di bawah, berarti 4 tingkat dong kan. Karena tingkat yang terakhir itu ya, yang di atas itu nggak dihitung sama mereka karena itu dianggap tingkat yang di bawah atap ya. Tapi sebenarnya di bawah atap itu juga ada kamar kecil, itu kamar kakak ipar saya dulu, dia tinggal di atas. Terus Raina sama adiknya tinggal di tingkat 2 kamarnya. Terus di tingkat 1 itu kamar mertua saya lah. Nah, baru tingkat dasar itu baru ruang tamu, dapur sama ruang makan gitu loh. Terus di luar ada taman, di belakang juga ada taman. Dan di bawah tanah itu sebenarnya garasi mobil ya. Nah, garasi mobil papa mertua dulu lah. Terus di belakang juga ada satu gudang lagi, itu tempat barang-barang. Jadi lumayan banyak sih barang mereka, karena mereka papanya bangun lagi gudang yang ekstra di belakang rumah. Teman-teman, ini kita udah sampai di daerah Bayan. Kita udah mau nyampe ya teman-teman, cuman parkirnya agak susah kata suami, jadi mungkin dia harus parkir di supermarket ya, terus harus jalan sekitar 100 meter lah ke tokonya. Aku diturunin dulu teman-teman, baru nanti suami nyusul ke tokonya. Bis better. Bis better. Kayak gini tokonya. Nanti di dalam agak berantakan ya teman-teman. Jadi nggak kayak supermarket sih. Kayak toko-toko di Indonesia lah. Ini Indomie teman-teman. Saya pernah makan ini ya, yang apa? Yang Korea ya. Kayaknya bukan ini yang saya beli, yang vegan. Kok sini nggak ada ya? Ini kali. Ya ini ada tulisan vegannya ya. Kan saya takut mereka suka ada babinya ya kalau bukan vegan. Ini saya lagi cari yang rasa soto ya. Kok nggak ada ya Indomie rasa soto? Ini semua mie goreng. Saya beli 2 lah yang spicy. Hot and spicy. Saya lagi cari tom yum paste ya. Nah ini teman-teman, yang saya bilang ini ya, merek Korea ini yang paling wangi ya.
Tapi memang paling mahal sih ini. Ini berapa dia jualnya? Ini teman-teman. Ini yang isian 1 literan. Berapa harganya? Nantilah tanya di kasir ya. Karena sini dingin ya. Saya kalau masak itu kebanyakan taruh minyak wijen. Lagi cari tom yum paste di mana ya? Ini laukan mah. Saya suka sama cabai ini. Harus lihat ini loh, kadaluarsanya. Biasa suami yang bantu lihat, ntar suami aja lah. Enzo Digo has the tom yum. Yeah. Normal in here. Normal in einer bottle. The Thai tom yum. Yeah. Order in here. China. Yeah, I denke in here. Yeah, yeah. Say gross ah? Ja. Oh. This say lang ya when say gross. We costed this. I don't know is it? Oh. Okay. Yeah. About the expiry of Laufen. Cuman setahun expiry date-nya. Kadaluarsanya sampai 2027 bulan berapa nih? Bulan 3. Wah, dia nggak jual yang kecil ya. Nih di sini nih. Udahlah. Apa boleh buat ya? Tak belilah 1 tom yum. Udah tuh. Saya ada catatannya ya. Saya mau beli apa? Ini aku lihat catatan dulu. Lupa mau beli apa? Ya, bihun. Sama ini ya. Tepung jagung, karena di supermarket lokalnya Jerman ya nggak jual tuh tepung jagung, nggak tahu kenapa. Aku pengen sekali loh beli kuali kayak gini, tapi aku nggak ada kompor, jadi gimana? Lihat tuh kan, bikin mie goreng pakai ini ya, digitu-gituin kan enak ya. Memang tokonya agak amburadul ya teman-teman, aku aja pusing liatnya. Kayak gudang gitu. Nanti saya bawa ke ini ya, ke kamar dingin. Itu mereka ada jual sayur-sayur segar, ada kangkung segala macam. Ayo kita ke sana ya. Kita ke tempat sayur-sayuran kayak gini loh. Ini ada jahe, ubi, segala macam lah. Ada telur asin juga. Ini ada tales. Kangkungnya bagus enggak ya? Aku pengen beli tapi kok kayak gitu ya kangkungnya. Enggak segar. Jadi mau beli atau enggak ini? Tapi suami nggak bawa ini loh, nggak bawa cool box. Nanti dia marah. Ini mah. Lagian nggak segar. Ada hitam-hitamnya saya lihat tadi. Mau beli apa lagi? Pengen beli tahu. Ini tahu.
pengen beli enoki mushroom juga. Ini apa ya? Oh, ini yang untuk bikin bakcang. Sayurnya nggak gitu segar sih. Saya cari tauge aja. Tauge bagus nggak ya taugenya? Beli aja lah ya. Udah. Kalau sayur-sayuran memang harus beli di supermarket lokal Jerman ya. Kalau jamur kuping saya nggak ada. Coba saya lihat jamur kuping. 2 euro 49 sen. Beli satu lah, saya lupa beli waktu di Singapura. Ya udah, saya beli satu. Warum my money komma? Ikan nih modis. What ya? Udah komplit teman-teman. Tadi kiranya beli dikit, udah ketemu semua. Jadi ini suami mau bayar, saya tunjukin ya. Ini semua. Ada beras lagi, ada ini lagi. Oke, we can pay. Okay. Tadi suami tanya, aku beli beras itu cuma 5 kilo, 4 kilo ya. Nah, cuman tas kita cuma satu ya. Tadi aku bilang satu cukup. Ternyata banyak. Ya. Toko Asia itu enaknya begini, kita nggak cukup tas ya, kita dapat plastik teman-teman. Karena suami nggak mau campurin yang kering sama yang basah ya, yang dingin. Jadi terpaksa saya ambil plastiknya. €87 87 sen teman-teman. Saya angkat berasnya. Di sini kayaknya nggak bisa bayar pakai kartu deh, harus cash. Ini si ceweknya ini belum bisa bahasa Jerman, mungkin dia baru datang dari Vietnam. Harus pakai translator. Tadi saya tanya mau beli ini mau beli itu, dia translate ke bahasa Vietnam. Tschüss, danke. Weißt du, wie das nicht? Hah? Oh ya, ich vergesse. Ya. Ini tadi saya sih udah banyak sounnya. Already? Ya. Oke lah. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari tokonya ya. My rice you take it, right? Oke. Dingin teman-teman, 0 derajat. Tadi suami lihat. Semoga malamnya nggak turun salju ya. Ini macet, lihat itu mobilnya macet. Kita mau nyebrang, suami takut aku ketabrak. Tapi kalau di Indonesia kan kita nyebrang aja ya, nggak nunggu-nunggu. Gitulah teman-teman di Jerman. Jadi mobil kita harus jalan ini teman-teman ke tempat parkir. Kita jalan ke tempat parkir teman-teman. Stop in
Ravensburg is nicer. Yeah, but it's not complete. The Ravensburg, I cannot find the sesame oil, the Korean sesame oil. Suami bilang ya, tokonya amburadul, dia kurang suka, dia bilang lebih suka yang Ravensburg, yang dulu kita pernah pergi. Saya bilang Ravensburg memang rapi, tapi kecil ya, dan nggak lengkap barangnya. Ini kita udah mau nyampai, kita parkir mobilnya di supermarket Kaufland, teman-teman. Memang macet ya teman-teman. Mobilnya jalannya pelan-pelan gitu. Terus panjang kan sampai ke ujung sana. Ini mah lebih dari 100 meter teman-teman ke tempat parkirnya. Saya sih enggak setiap minggu ya ke toko Asia atau ke supermarket Asia, karena saya nggak mau terlalu memanjakan diri ya, harus makan Asia terus. Karena saya biasa cuman makan malam, saya makan nasi teman-teman. Jadi harus sesuaikan, beradaptasi lah, sudah di negara Eropa ya, jadi harus belajar makan makanan mereka juga. Jadi saya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan sekali baru ke sini, ke supermarket Asia. Lihat-lihatlah, kalau butuh ya mungkin sebulan sekali. Nanti sebulan lagi udah mau Chinese New Year kan, saya harus datang lagi ke supermarket Asia, mau beli barang-barang pembekuan, yang makanan yang dibekukan. Ini kita sudah di dalam supermarket, kita mau ke tempat parkirnya teman-teman. Kita udah di tempat parkiran. Oke, we fahren. Oke, teman-teman, saya akhiri video saya hari ini sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya ke toko Asia. Ya, kita nggak langsung pulang teman-teman, karena kita ada janji dengan kawan-kawan yang lain di kota ini, tapi bukan di kota ini, dekat kota ini juga sih. Jadi nanti malam baru kita pulang ya. Besok saya baru videoin bon beli barangnya ya. Tadi saya lihat sih 87 euro 87 sen. Is das 87 Euro und 87 Cent. Ja, berarti benar teman-teman. Oder 97, ich weiß es nicht genau. Ya, ich denke ya sekitar Almost 88. Almost 88. Ya, hampir 88 euro lah, beberapa sen lagi. Jadi memang benar teman-teman ya, macet. Jadi adik ipar saya itu benar. Dia udah lihat dari internet bakal macet jamnya kita ke sini katanya. Halo.
guten Abend. Mit Senf. Danke. Guten Appetit. Danke. Selamat pagi teman-teman. Ini dia barang-barang yang kemarin kita beli di toko Asia ya. Nah, jadi barang segitulah, dan yang paling mahal itu sebenarnya di minyak wijen sama beras ya. Berasnya 4,5 kilo, dan ini beras jasmine ya. Dan ini saya beli 3 macam tepung ya. Tepung beras, tepung jagung, sama apa itu, tepung glutinous rice ya. Dan ini sesame seeds. Terus ada ini mie instan Korea sama mie instan Indomie dari Indonesia ya. Dan ini receipt-nya ya, bonnya. Jadi cuman barang-barang segitulah, sebenarnya nggak lengkap sih. Nah, terus ini barang-barang segar, tauge, enoki, sama tahu, gitu aja. Jadi harganya 87,97 euro ya. Jadi yang paling mahal itu minyak wijen 27 euro 12 sen ya. Terus ini Indomie 79 sen ya, satu bungkus kecil. Udah itu tauge ya, nggak sampai 450 gram, harganya 1 euro 56 sen. Jadi beras jasmine 16 euro, 4,5 kilo ya.